Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita pada malam hari ini sehingga kita masih dapat istiqamah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ilmu ini adalah pintu menuju kewalian, pintu menuju kebaikan, pintu menuju surga, pintu menuju ketentraman, yaitu ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap wali itu pasti alim. La turfa awliya Allahu minal jahilan. Allah itu tidak pernah sekalipun mengangkat seorang wali dari kalangan orang-orang yang bodoh. Tidak ada satupun walinya Allah bukan wali majdub. Kalau wali majdub itu seorang wali yang akal kewarasannya diangkat oleh Allah, akal sehatnya diangkat, diganti dengan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu para wali yang majdub. Dan wali yang majdub biasanya itu tidak nikah, tidak suka harta, tidak suka mengumpulkan dunia. Kadang-kadang di zaman ini majdub-majduban, pura-pura majdub, biar disangka dia adalah wali, pura-pura majdub, tapi doyan duit. Ini repot ini model-model ini. Jadi wali itu dia yang nggak ada sedikit pun di dalam hatinya. Wali majdub itu tidak ada di dalam hatinya yang dia cinta kepada dunia. Jadi kalau majdub sudah biasanya nggak nikah, sahabat duniawinya juga langsung hilang. Kalau majdub. Adapun wali, Allah memilih walinya itu bukan dari kalangan orang-orang yang bodoh. Maknanya orang yang ngerti hukum agama. Jadi ada seorang ini wali, Masya Allah wali, ya wali. Lihat dulu dia paham atau tidak ilmu agama yang hukumnya wajib. Kalau ilmu agama yang sifatnya wajib dia tidak tahu, maka kita ragu atas kewalian orang tersebut. Kalau ada orang bisa berjalan di atas air dan dikatakan itu sebagai wali, kami kurang sependapat. Karena Allah tidak memilih wali dari sifat yang dia memiliki keanehan-keanehan atau memiliki satu karomah-karomah. Wali, karomah wali di zaman ini itu ditampakkan oleh Allah bukan dari ghaibnya, tetapi madhar mereka sekarang ini madhar ilm, ditampakkan oleh Allah dari sisi keilmuan. Dalam sisi dakwah, ada orang yang tidak sholat menjadi sholat, ini saya yakin orang ini wali. Ada orang yang tidak mau mengeluarkan zakat jadi mengeluarkan zakat. Ada orang yang tidak mau berangkat haji dan umroh, padahal dia sudah mampu secara fisik maupun secara harta, dia nggak mau. Dinasehati, didatangi, didakwai, akhirnya berangkat haji, akhirnya berangkat umroh. Ini walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada orang dikategorikan sebagai wali
karena cuma memiliki karomah, libat ya wali berarti. David Copperfield itu bisa nembus tembok, bisa terbang. Apakah itu wali? Kalau cuma karomah aja. Tidak. Seorang wali mereka yang bisa merubah hubungan hamba dan Khalik, hamba dengan Tuhannya yang sebelumnya terputus menyambung kembali. Ini seorang wali min auliyaillah yang sebelumnya dia tidak mau mengajarkan sholat, akhirnya istiqomah di masjid. Ini seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ciri khas seorang wali Allah sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad, mereka ini biasanya tidak pernah untuk meninggalkan sholat malamnya. Sholat malam senantiasa berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sepertiga malam dia bangun berduaan dengan kekasihnya. Waliullah, seorang kekasihnya Allah. Wali itu kekasihnya Allah. Mana mungkin kalau memang itu seorang kekasih yang sejati lalu meninggalkan kekasihnya ketika di malam hari. Tidak mungkin. Kita cinta kepada seseorang, apakah kita tinggal tidur? Tidak mungkin. Kalau orang normal ya, tidak mungkin. Kita tunggu, kita rawat, kita jenguk, kita perhatikan, karena kita cinta. Begitu juga dengan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika malam hari tentunya dia akan bangun. Adapun bangun malam ini pahalanya sangatlah besar sekali. Orang yang bangun malam, sebagaimana yang dikatakan dan disebutkan dalam ayat Al-Quran, dan hal ini termasuk daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Jikalau dibicarakan, ini sangat panjang dan sulit dibatasi. Bagaimana daripada sholat malam itu dan bagaimana faedah-faedahnya sangat luas sekali. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulullah SAW, ya ayyuhal muzammil qumul laila ila qalila. Wahai orang yang berselimut, yaitu Sayyidina Muhammad SAW, qumul laili ila qalila, bangunlah, yang dimaksud untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya. Nisfahu aw yanqus minhu qalila, seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu. Auzid alaihi waratil Quran tartila, dan bacalah Al-Quran secara perlahan-lahan. Ini maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah membangkitkan Nabi Muhammad dari tidur malamnya. Untuk kita yang ingin di barisan Rasulullah SAW, jangan sesekali kita meninggalkan sholat malam. Ini yang terpenting, kunci kehidupan. Adapun sholat malam itu susah kita kerjakan, evaluasi dosa apa yang kita lakukan kepada Allah sehingga tubuh ini sulit diajak untuk tahajud. Dosa apa, maksiat apa yang kita lakukan sehingga susah tubuh ini digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia-manusia terpilih senantiasa dia menghidupkan sholat malamnya tanpa sedikit pun ditinggalkan.
Di antaranya yang melakukan ini adalah Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Senantiasa kalau malam itu bermunajat, bertahajud, membarengi daripada Rasulullah SAW. Sayyidina Khadijah ini paham betul bagaimana perangai Nabi Muhammad SAW, sehingga Sayyidatina Khadijah ini tidak pernah sekalipun menuntut untuk dinafkahi secara batin maupun zahir oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini perangai wanita salihah yang saat ini sudah jarang kita temui. Mereka wanita-wanita yang salihah ini senantiasa meringankan beban suaminya. Dengan cara apa? Tidak menuntut suaminya, tidak memintakan belikan ini, tidak meminta belikan itu, menjaga agar suaminya tidak terbebani ketika di dunia. Sebab beban suami sudah cukup berat ketika nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah satu mertua Al-Imam Syafi'i, mertua Imam Syafi'i memanggil putrinya, dipanggil putrinya setelah pernikahan, setelah akad nikah. Imam Syafi'i dan istrinya dipanggil oleh mertuanya, wahai putraku Imam Syafi'i, sekarang putriku aku serahkan kepada engkau. Apabila putriku mengganggu dakwahmu, apabila putriku menuntut segala sesuatu, maka ceraikan dia. Inilah sifat orang yang benar-benar mengerti ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai apabila aku menyerahkan putriku kepadamu untuk engkau nikahi, tapi nantinya mengganggu dakwahmu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Sayyidatina Khadijah Al-Kubra mulai dalam keadaan sakit, beliau pada waktu itu berumur 65 tahun, yang disebutkan dalam kitabnya Syekh Muhammad Ali Al-Maliki. Ketika Sayyidatina Khadijah Al-Kubra ber 65 tahun dan Rasulullah berumur 50 tahun, maka Sayyidatina Khadijah sakit yang sangat parah, sehingga beliau ini menginginkan hajat, ada sesuatu keinginannya minta dimakamkan menggunakan surbannya Rasulullah. Permintaannya nuntut itu aja kepada suaminya, dan itu pun melalui putrinya Sayyidatina Fatimah Zahra. Ini akhlak seorang wanita yang soleh. Dipanggil, wahai putriku Fatimah, sampaikan kepada ayahmu Rasulullah, aku menginginkan jubah yang digunakan agar aku menghadap malaikat maut membawa bukti bahwa aku adalah istrinya Nabi Muhammad SAW. Maka akhirnya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra di dalam detik-detik sakaratul mautnya membawa jubah, membawa syal surban Rasulullah SAW dan digunakan sebagai selimut, dan itulah yang menjadi kain kafan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, di antaranya kain kafannya. Maka ini satu makna yang sangat penting yang saat ini mulai ditinggalkan oleh kaum hawa. Mereka menuntut suaminya dari sisi harta, sisi jumlah, bukan dari sisi kehalalan. Zaman ini mereka taunya dinafkahi secara cukup, dinafkahi secara kenyang, tetapi lupa dari mana asal suaminya mencari rezeki tersebut. Ini yang terpenting, sebab kekuatan kita, kekuatan umat Islam itu bukan alutsista,
bukan senjata perang. Kekuatan kita ada pada iman, yang iman tersebut dibalut oleh jasad yang tidak pernah memakan makanan yang diharamkan oleh Allah. Ini kekuatan kita ada di situ. Kita sudah banyak terkontaminasi sehingga pemikiran-pemikiran kita senantiasa salah. Kalau mau senang harus banyak duit. Kalau mau senang harus punya fasilitas. Kalau mau senang harus punya ini dan itu. Justru fasilitas yang dia punya membuat jauh dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, apalagi terlebih nanti di akhirat. Waliyadzubillah min dzalik. Maka ketika Sayyidatina Khadijah itu meminta syal, terdengar berita ini oleh malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril pun membawa syal. Syal yang pertama diserahkan Sayyidatina Khadijah. Syal yang kedua untukmu wahai Rasulullah. Syal ketiga untuk Ali bin Abi Thalib. Syal keempat untuk Fatimah Zahra. Syal kelima untuk Sayyidina Hasan. Lalu bagaimana dengan Sayyidina Husain? Maka malaikat Jibril pun menundukkan kepalanya dan Rasulullah pun menundukkan kepalanya, tahu kalau Sayyidina Husain meninggal dalam keadaan tidak dikafani, meninggal dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi meninggalnya Sayyidina Husain ini, beliau masih umur berapa? Mungkin 2 bulan, 3 bulan. Atau satu riwayat kan belum lahir Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain. Belum lahir Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain ketika peristiwa ini, tapi sudah dikabarkan oleh malaikat Jibril. Jadi sebenarnya Rasulullah itu sudah mengerti database dunia. Database apa yang terjadi kepada semua umatnya, apa yang akan terjadi kepada ahli baitnya, apa yang akan terjadi kepada nanti di akhir zaman. Itu sebenarnya sudah diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Cuman tidak ditampakkan. Ketika Rasulullah ditanya oleh seseorang di dalam kitabnya Hadis Arba'in Nawawi, Rasulullah pernah ditanya, mata sa'ah, kapan kiamat? Ditanya Rasulullah, ada seseorang, disebutkan di situ hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini dinukil dalam kitabnya Arba'in Nawawi dan disarahkan dalam kitab Jauhar Lu'lu'iyah. Itu diceritakan seseorang ini datang, tidak ada athar safar, tidak ada bekas orang ini perjalanan jauh, tapi orang ini asing. Sebab kalau bepergian di zaman itu tentunya pasti ada efek debu, pasti kotor, memang berdebu. Ini ada orang datang, rambutnya bagus, hitam. Satu riwayat lain orang ini mirip Sayyidina Dihya, sahabat Nabi Muhammad yang paling tampan, namanya Sayyidina Dihya. Ini mirip seperti Sayyidina Dihya. Datang, pakaian yang harum, pakaian yang wangi, tiba-tiba duduk di depan Rasulullah. Duduk depan Rasulullah, di samping Nabi Muhammad ada Sayyidina Umar bin Khattab. Riwayatnya diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Langsung tumitnya dalam keadaan bersila, tumit tamunya tadi ditempelkan di tumit Rasulullah, template. Dan wajahnya didekatkan di wajah Rasulullah. Ini ya, siapa orang ini? Duduk langsung tanya, mata sa'ah, kapan kiamat? Dijawab oleh Rasulullah yang bertanya lebih tahu daripada apa yang dia tanyakan. Lu yang ngerti. Pertanyaan ini lebih dipahami daripada orang yang bertanya. Kaget, siapa ini? Akhirnya berdiskusi dan akhirnya dikatakan dan diajari arkanuddin, rukun-rukunnya agama,
rukun iman, rukun Islam dan ihsan diajarkan di situ. Maka Sayyidina Umar ini semakin bingung siapa yang datang ini. Maka ketika beliau salam kepada Rasulullah, lalu berpaling jalan terus hilang orang ini. Tanya, wahai Rasulullah, wahai Umar bin Khattab, apakah engkau tahu siapa yang datang kepadaku? Allah wa Rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Yang datang kepadaku barusan adalah malaikat Jibril yang mendatangi Rasulullah SAW. Ini pertanyaan ini bukan menandakan Rasulullah tidak tahu kapan kiamat, tetapi tidak diungkap secara zahir kapan kiamat. Nabi Muhammad itu tahu, karena saya sebutkan tadi Rasulullah itu mengerti database dunia, jadi mengerti seluruhnya kapan kiamat, apa yang akan terjadi, diketahui semua oleh Rasulullah SAW. Kejadian-kejadian yang akan terjadi, kejadian-kejadian di masa lampau maupun di masa datang, itu diketahui semua oleh Rasulullah. Sebagaimana diriwayatkan di perang Badar, Nabi Muhammad sudah mengatakan nanti jasadnya orang kafir yang bernama Fulan ada di sini jatuhnya. Fulan bin Fulan terpenggal kepalanya di sebelah sini. Fulan bin Fulan jatuh di sebelah sana. Disebutkan semua oleh Rasulullah. Kalian jangan takut, ini perang pasti menang. Perang Badar ini pasti menang. Disebutkan Fulan bin Fulan mati, Fulan mati, yang masih hidup ini dan dia matikan diri. Jatuhnya jasadnya di sini disebutkan satu persatu dan tidak ada yang luput apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maknanya senantiasa pahami, senantiasa wajib kita camkan baik-baik. Apapun yang kita lakukan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya disaksikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemanapun kita bergerak, apapun yang kita ucapkan diketahui oleh Allah dan disaksikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab satu riwayat, tidaklah amalan umat Nabi Muhammad disampaikan oleh malaikat melainkan mampir dahulu di kuburan Nabi Muhammad SAW. Kita ini tidak ada yang namanya amalan perbuatan langsung sampai kepada Allah. Riwayat mengatakan amal baik kita itu mampir dulu di kuburan Nabi Muhammad. Amal buruk kita pun mampir di makam Rasulullah SAW. Jika melihat umatnya dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Muhammad bersyukur kepada Allah. Adapun ketika menyaksikan umatnya dalam keadaan bermaksiat, laporan tersebut ditahan oleh Nabi Muhammad, mengadu kepada Allah agar kesalahan umatnya dimaafkan dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru dikirimkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perhatian Nabi Muhammad kepada umatnya. Maka kita harus lebih perhatian lagi terhadap segala perintah Rasulullah SAW. Yang paling menghibur hati Nabi Muhammad apabila ada umatnya yang mau meluangkan waktu duduk di majelis ta'lim, seperti yang kita lakukan di malam hari ini. Ini satu perbuatan yang menghibur hati Nabi Muhammad SAW. Engkau ingin menyenangkan hati Nabi, engkau ingin menghibur hati Rasulullah, luangkan waktu, luangkan tenaga, luangkan segala-galanya untuk duduk di majelis taklim. Kalau majelis kita cuma 1 minggu sekali, Senin malam, Selasa Masjid Mekbor, Selasa malam, Rabu di Musola ada, nanti setiap bulan ada di Masjid Qadim. Paling tidak di antara kita hadir. Enggak bisa 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, 2 minggu sekali enggak bisa, 3 minggu sekali. Jangan sampai di dalam waktu 40 hari tidak ada koneksi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau
yang disampaikan oleh Habib Jamal, thalabul ilm, kita ini para penuntut ilmu, 4 hari tidak baca kitab, 4 hari tidak ada kaitannya dirinya dengan ilmu, maka dia telah diputus oleh Allah hubungan sebagai pewarisnya Rasulullah. Thalabul ilm tidak hadir, tidak membaca bukunya, tidak mempelajari pelajaran yang telah dia sampaikan, yang telah dia dengar, yang disampaikan oleh guru-gurunya, maka hubungan dia dengan Allah diputus. Jadi ini satu perkara yang kadang-kadang seseorang ini kurang memahami. Seolah-olah ini adalah berbicara yang sifatnya ringan, tetapi inilah yang mengarahkan kehidupan kita akan menuju kemana. Kita di dunia ini semua punya tujuan. Tatkala kita tidak punya tujuan, maka terombang-ambing. Tatkala kita senantiasa untuk mentautkan, menyambung batin kita kepada guru-guru kita melalui ilmu, maka hubungan kita dengan Nabi Muhammad pun akan kuat. Jika tidak, akan parah keadaan kita. Makanya kita bisa melihat fenomena pada akhir-akhir ini, bagaimana umat Rasulullah mereka kehilangan kendali di dalam memimpin syahwatnya, di dalam hubungan antara guru dan murid secara zahir diikat melalui ilmu, secara batin diikat dengan ta'alluq, kepatuhan kita kepada guru kita, dan hal-haliah keadaan guru kita itu yang akan membentengi tubuh kita dari segala kemaksiatan. Di antaranya, kalau kita mau maksiat, ingat dengan guru kita. Ya Allah, saya mau berbuat maksiat, aku teringat kepada guru-guruku. Aku khawatir kalau nanti aku bermaksiat dan mendapatkan nadhrah yang buruk, maka berarti aku pun akan mendapatkan keburukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang kita itu tidak bisa melakukan kemaksiatan, terhalangi, terbentengi dari perbuatan maksiat. Itu haliah, keadaan guru kita yang membantu keimanan kita sehingga mudah melaksanakan syariat Allah dan membentengi tubuh kita dari kemaksiatan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya buat kita semua, dapat menambahkan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya, dan membuat kita semakin setia atas segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'ala man wasayyihi man syarra hafiz wa 'ala man tubu zaman wa 'ala man ahmadu wa tabaraka wa ta'ala ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.